Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Kami dari kelompok 4, mata kuliah penelitian tindakan kelas, akan mempresentasikan materi mengenai formulasi masalah. A. Pengertian formulasi masalah. Setiap proses peneliti harus memiliki masalah penelitian untuk dipecahkan. Perumusan masalah penelitian merupakan langkah kerja yang tidak mudah, termasuk para peneliti yang sudah berpengalaman sekalipun. Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan masalah ini sangat penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Menurut Surya Brata, 1983, tidak ada aturan umum mengenai cara menuliskan masalah, namun dapat disarankan dapat bentuk kalimat tanya, padat dan jelas, serta dapat memberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Masalah dalam PTK dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok dihadapi oleh guru, sehingga dalam penetapan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas kesehariannya. 2. Masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Formulasi masalah PTK merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Dilihat dari segi isi, perumusan masalah, ataupun dari kondisi penunjang yang diperlukan dalam pemecahan masalah yang telah dipilih, apabila diklasifikasikan setidaknya ada 3 ciri masalah yang baik, sebagai berikut. A. Masalah harus memiliki nilai penelitian, artinya 1. Mempunyai nilai keaslian, 2. Menyatakan suatu hubungan setidaknya memiliki 2 variabel, 3. Merupakan hal yang penting, 4. Dapat diuji, 5. Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. B. Masalah harus memiliki kelayakan, artinya 1. Data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia, 2. Biaya sesuai kemampuan, 3. Waktu, 4. Biaya dan hasil harus balance, 5. Administrasi dan sponsor harus kuat, 6. Tidak bertentangan dengan hukum dan adat. C. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti, 1. Menarik bagi si peneliti, 2. Sesuai dengan kualifikasi. Lebih lanjut, Herawati mengemukakan beberapa petunjuk yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memformulasikan masalah PTK sebagai berikut. 1. Masalah hendaknya diformulasikan secara jelas, artinya tidak mempunyai makna ganda. 2. Masalah peneliti dapat dituangkan dalam kalimat tanya. 3. Formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara 2 variabel atau lebih. 4. Formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Maksudnya, dengan formulasi masalah itu, memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. 5. Formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi penelitian. Materi yang kedua yaitu penulisan formulasi masalah. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan pertama aspek substansi, yang kedua aspek formulasi, yang ketiga aspek teknis. Yang pertama dari sisi aspek substansi atau isi yang terkandung, perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan, seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah mirip yang dihadapi guru, kegunaan metodologik dengan diketemukannya model tindakan dan prosedurnya, serta kegunaan teoritik dalam memperkarya atau mengoreksi teori pembelajaran yang berlaku. Yang kedua yaitu aspek formulasi. Pada aspek formulasi, seyogyanya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan,
meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Pada aspek formulasi harus lugas, menyatakan secara eksplisit dan spesifik. Minimal terdapat satu masalah yang menjawab hasil dengan ciri pertanyaan apakah, dan satu masalah untuk menjawab proses dengan ciri pertanyaan bagaimana. Dan yang terakhir yaitu aspek teknis. Aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Materi yang ketiga yaitu petunjuk menulis rumusan masalah dalam PTK. Menurut Suryanto dan Sukaryana, beberapa petunjuk tersebut antara lain: yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang kedua, formulasi masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Yang ketiga, formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. Artinya, dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut secara operasional. Selain itu, menurut Wardani dan kawan-kawan tahun 2007 mengingatkan bahwa formulasi masalah harus dirumuskan secara operasional sehingga perbaikan pembelajaran saat PTK dilakukan dapat terarah. Sumber dan cara perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan secara jelas dan spesifik. Masalah yang dipilih harus yang dihadapi sebagian besar siswa. Masalah yang dapat dipecahkan. Masalah yang apabila dipecahkan akan memberikan manfaat yang banyak. Namun pada persoalannya kemudian adalah keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang harus dipecahkan. Terdapat beberapa sumber untuk memperoleh dan menemukan masalah. Di antaranya ada pengamatan terhadap kegiatan manusia, pengamatan terhadap alam sekitar, bacaan atau referensi, analisis bidang pengetahuan, replikasi hasil penelitian, diskusi ilmiah, dan catatan serta pengalaman pribadi. Sudah masalah dipilih dan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis pada langkah selanjutnya. Adapun masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah harus jelas dan padat. Harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Harus merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis. Dan harus menjadi dasar judul penelitian. Tujuan dan manfaat formulasi masalah. Formulasi masalah ditulis untuk memspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karangan. Masalah yang diinformasikan harus merupakan hasil perspesifikasi atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Jawabannya diperoleh dari hasil analisis data. Tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah adalah untuk mencari sesuatu dalam rangka perumusan akademik seseorang, merumuskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, serta memenuhi keinginan sosial, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.